Mending kita bahas match yang tua-tua mau nggak? Boleh. Apa tuh? Yang ada tim emang pelatihnya mediocre sih menurut gue. Pelatih mediocre, ketolong sama kiper, sama back 1, sama si Kalulu. Tapi gue bela lu di sini, Pak. 1-0. Di saat semuanya bantai, Pak. Madrid doang yang golin dari tiang ke kaki Bellingham. Ya berarti maksud lu Juve sejelek itu bisa dibantai gitu maksudnya? Gak bisa, enak aja lu. Defense-nya bagus banget. Bagus berarti nggak tahu nyerang aja. Defense-nya gue akuin rapi parah, solid parah, Rugani rapi. Terus siapa lagi? Cuman emang ketolong Gregorio save-nya gila-gila. Ganti rapi. Jadi Buffon semalam. Turam di pertandingan. Ya penyerangan ada. Kalulu gue suka banget walaupun diobok-obok. Ya. Tapi di Gregorio itu terbang kemarin. Terbang parah. Terbang parah. Ya. Tapi di saat Madrid gol nyelak, tapi ada fakta menarik nih buat fans Madrid. Ternyata Vinicius mencetak assist 25 di Champions League. 3 lagi dia lewatin rekornya Cristiano Ronaldo sama Benzema 27. Iya. Keren tuh. Satu sepanjang Champions League. Iya. Ada Ronaldo mau ngasih. Tapi ada statement yang luar biasa dari Bang Ferry Ruandi, Juve paling bosok, lebih besar Inter. Anjay. Mantap. Ferry. Baju Inter. Apa? Bas Juve pakai baju Inter. Sampahnya lagi ya. Ular anjing. Tim ular. Udah lunas ya guys ya. Saya dan Papa JS. Mau bahas sedikit. Boleh dong. Boleh lah. Juve Madrid nih. Boleh dong. Game, tapi gue gak setuju sama dia bilang boring. Lo ngapain mic lo buang? Gue bilang boring? Lo tadi di awal. Kan lo yang ngomong. Dia ngomong di awal tadi. Oh enggak, cuma buat ini. Bukan. Ini lu game. Ini ke Madrid, gue gak nyebut klub itu. Gue gak nyebut. Ini game tidak boring sama sekali. Ini game seru. Emang seru. Defense lawan attack. Cuma itu doang. Masalahnya defense lawan attack. Gimana Madrid dengan attack yang luar biasa, gak klinis, lawan Juve yang defense-nya oke, solid, tapi gak tahu cara nyerang. Apa itu nyerang? Apa gunanya striker di muka bumi ini? Itu, cuman gue mau ambil satu. Yang di tackle sama Asensio siapa, Pak? Yang Asensio tackle doang. Openda. Iya. Itu juga tolol sih. Oh, jago banget. Siapa? Openda jago. Cuma kemarin semalam itu bego sih. Dia buru-buru banget. Makanya. Harusnya santai, dia slide lewat, capping kanan, geber. Nah udahlah, itu game benar-benar Juve gimana ya? Juve punya peluang sedikit, tapi semua digagalin sama Courtois. Gimana Gatti dari luar, Vlahovic yang dibawa sendiri dari kiri, itu semua digagalin sama Courtois. Udah jarang, susah nyerang, digagalin sama Courtois yang tiba-tiba lo ngapain on form lawan Juve itu ngapain? On form di final aja nanti kayak biasa. Jangan lawan Juve. Kalau kita emang butuh di Gregorio, susah lagi namanya. Di Gregorio kayak gitu. Gimana di Natale. Cuma kita mematahkan streaknya Mbappe ya. Mbappe berhenti golin. Iyalah. Gregorio gimana save-nya yang double save? Lihat gak? Yang dia terbang. Yang mana? Yang habis kena dada. Nggak nonton berarti. Lupa. Ya pokoknya ini game. Match-nya jam berapa, Pak? Ini game Juve datang untuk bertahan defensif. Tapi mau main transisi lo ngandalin cuma satu. Dan yang gue heran, kaptennya di malam itu siapa? Kenan Yildiz. Kenapa sih, Pak? Udah janjian sama Arda Güler, Igor Tudor sama Alonso. Anak-anak muda kita aja yang kapten. Tapi kenapa dia lebih mainin Brahim Diaz ya di match ini? Karena ini bisa dikonsider big match kan, tapi dia mainin Brahim Diaz alih-alih Mas Tantuono. Alih-alih. Kayaknya emang iya buat Klasiko lagi-lagi. Oh iya bener. Dan Brahim Diaz tahu gue emang nggak dapat menit start bermain secara reguler ya di musim ini ya. Makanya nih momen yang pas untuk ngelihat si Juve sekarang yang 6 pertandingan tanpa kemenangan di September. Iya, jadi itu terakhir lawan Inter itu menang ya, 4-3, abis itu nggak menang lagi. Dan harusnya Igor Tudor tuh belajar dari musim lalu gimana cara ngalahin Madrid di Bernabeu itu di YouTube Milan. Ya. Arsenal juga. Iya, di Arsenal juga. Nah ini kan Itali, sama-sama Itali. Juga. Kalau mau standing ovation di Juve. Del Piero standing ovation di Bernabeu. Iya. Apa? Ngomong apa? Nggak ada yang dapat standing ovation dari. Pai, tapi lu udah Igor Tudor out belum, Pai? Dengan lihat dengan rentetan seri kalah. Ini Mota ini.
Gue ya sebetulnya nggak jauh dari Mota Nggak sih. jauh. Ini permainan lebih fluid, Mat. Lo bisa lihat Gatti maju. Dia selalu lu kebiasaan lo ngancurin asal inian. Enggak usah di ini, lu lanjutin ngomong. Nggak bisa lah, harus di ini kasih tunjuk Il. Kalau dia ngerusak. Gue padahal mau ngomong Igor Tudor emang bau tuh. Coba dia pakai Wembley Pak. Iya, coba dia pakai Wembley, enak, wangi. Kan tadi belum gue promoin. Yang salah siapa kalau gue beli? Lo lah. Kenapa waktunya gue ngomong lo mau gimmick? Lah kan lu kelarin ngomong dulu, gue gak ada mau motong lu. Nah, Nggak masa ada. terusan gue salah di talking point, gue di Wembley. Tenang lagi. Lanjut Pak. Iya. Gue udah waktunya bukan Igor Tudor out sih. Kalau gue out, gue jadinya kayak Ali. Iya. Kalah lagi 4 kali langsung Arne slot out gitu. Sebenarnya udah lebih dari Nggak. 5 kali Pak, udah 7 kali seri. Dari September sih 6 kali 6 game pokoknya nggak menang. seri. 3 kali, kalah 2 kali. Jadi menurut gue udah waktunya evaluasi nih sekarang. Karena lo abis ini international break lagi kan, November international break. Dari situ semua udah vital, semua udah penentuan lo lolos, lo ini apa enggak. Ini kita baru dapat 2 poin. Kalau nggak salah di luar 24 juga Pak sekarang ya? Di bawah, di bawahnya, 25. di bawahnya yang dikalahin sama Nitim nih anjing. Siapa ya? USG. Lo bayangin di bawah USG dibantai Inter 4-0. Kita di bawahnya baru 2 kali 2 poin. 2 kali seri, 1 kali kalah. Lawan Villarreal seri, lawan si ini seri, Madrid kalah. Tapi sebenarnya untuk sampah banget. Champions League format sekarang menurut gua tim yang di luar 8 besar atau masuk di peringkat 8 sampai 8 sampai 16 tuh kalau masih di situ masih oke lah. Karena kan 8 teratas tim besar kira-kira 12 kan. Pasti ada 4 yang Cuma sekarang ininya efeknya kalau nggak salah tahun ini udah berubah ya. Jadi kalau lu finish yang di yang Ya, kedua 8, yang ya. pakai playoff itu, ketika lo di knockout itu dia apa namanya mainnya tuh di home itu duluan. Jadi keduanya away. Jadi itu disadvantage buat merekanya itu. Kalau tahun lalu kan masih random kan. random ya. Masih random. Kayak Arsenal dapat Madrid tahun lalu away, berarti di away, padahal kita peringkat di ininya di atas. Sama kayak Liverpool juga kalau nggak salah. Liverpool nggak ding. Liverpool nggak. Enggak, lu lawan Madrid babak kedua Keduanya di away. Iya. Tapi kalau di sistem sekarang, kalau nggak salah nih, kalau yang lu playoff di yang fase playoff itu lu dapat knockoutnya itu dapat away-nya tuh pertama. Kedua. Ya. Gitu. Jadi main disadvantage. posisi. Sebenarnya Posisi menurut lebih tinggi dapat away. Home duluan. Dapat home dulu, dapat Away. away duluan, home-nya kedua di kandang. Advantage-nya di situ. Jadi nyari komersial lah itu. Kayak gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya ya Selama sama nggak ada aja sih. agregat gol sih menurut gua nggak begitu ngaruh ya. Betul. Iya, emang. Karena kan kayak gitu kan agregat kok yang lebih pengaruh. Lu main Iya. Iya sih, home emang. duluan atau gitu. Dan mau home away nggak ngaruh, ada yang home, ada yang bagusnya di away. Ada yang bagusnya di Kayak home. Liverpool 5-1 lawan Frankfurt. Ntar dulu belum ngomong anjing. Lo belum ngomong. Jadi gua ini sih capek aja. ya enggak, dari tadi yang motong nih berdua, gua lagi yang mau diomelin sekarang. Iya. Ini berdua dari tadi. Gua anteng, lanjut buruan ngomong. Anjing lah. Enak banget gua sama lo. Hostnya tai nih. Nggak Igor Tudor tadi Tadi Igor Tudor Nggak, out. gue belum out. Tapi gue mau pinpoint kesalahan dia. Pertama, lo mau ngapain main dengan Cup Minor sama Kepren Thuram? Oke, lo mau defensif ya. Cuma lo butuh pemain yang bisa ngalirin bola ke depan secara lebih cepat, lebih akurat dan lain-lain. Kedua, Kalulu ini udah pertama diobrak-abrik. Walaupun dia ketika nyerang balik bareng nyerang, mungkin ada proses defense-nya itu yang gue permasalahin. Lo punya Joao Mario lo beli 30 jutaan lumayan lah sebagai bek kanan. Kenapa lo nggak pakai Joao Mario untuk bantu nyerang? Bisa jadi opsi penyerangan yang lebih better dibanding Pierre Kalulu. Terus ketiga, kenapa lo ganti Kepren Thuram dibanding Cup Miners? Betul. Kepren Thuram bermain lumayan engine gitu. Lo masukin Locatelli, gantiin Cup Miners. Jadi Kepren Thuram sebagai yang jaga bola, Cup Miners Locatelli kan dia lumayan tuh, panjang umpan-umpannya Iya, kan lumayan. oke, semalam tuh oke banget. Lumayan gitu. Terus lo ganti 3 orang sekaligus, Locatelli, Kenan Yildiz sama Vlahovic. Lo ganti dengan orang yang sama. Maksudnya kan lo ganti Kepren, Vlahovic sama Kenan. Lo masukin Locatelli, Openda sama Jonathan David. Maksud gue lo mau apa gitu main. Ini lo ganti 3 hal yang sama aja, nggak ada bedanya. Dan posisi Madrid di situ udah
ganti ada Guler sama Kamavinga. Iya. Ya. Itu jadi mau nggak mau pengaliran bola di depan lebih sedikit, Iya. ya kan? Karena mau nggak mau main flank dia, Betul. main flank. Lo ngapain ganti pemain dengan tipe yang sama, formasi sama gitu? Kalau mau, lo masukin sekalian Vlahovic biarin di dalam sebagai orang yang holding defendernya, yang narik target man. 2 Openda sama Jonathan David itu biar ngacak-ngacak. Ini lo masukin Conceição, pakai Jonathan David sama Openda. Yang Openda sama Jonathan David tukeran berdua. Conceição bolak-balik nyari bola doang. Gak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Dimasukin Fran Garcia, capek lagi nih Conceição jagain Fran Garcia. Iya. Ya mas gue udah dah mau ngapain sih? Igor Tudor tuh evaluasi coba. Lo main 5 back. Oke 5 back buat lawan Madrid. Cuman mau sampai mana? Kalau tengahnya lo pakai cuma engine buat berantem doang. Lo main bola panjang 1. Lawannya Vlahovic lawan 2 back, Militao sama Asensio. Agak berat. Mau kemana? Terus set piece berapa kali Tchouaméni dapat set piece? Heading 5 back lo mau ngapain? Gitu. Terus fluid lo juga mau kemana? Kenan Yildiz suka kasih kapten mau ngapain? Ngasih Iya. beban, ngasih pressure. Aneh tuh Yildiz kapten aneh. Di saat yang sama Arda Güler bermain gila-gilaan, jadi otak, jadi winger. Di situ jadi benar-benar jadi otak dan winger kanannya Madrid malam. Wah gila sih gue bilang nih orang. Igor Tudor sama Xabi Alonso harus belajar banyak. Padahal kemarin di Como udah ketemu Wenger ya, nggak belajar. Ngapain anjing tuh? Ketemu Wenger Tapi di sisi lain kalau dari Madridnya Sama-sama Bellingham unbeaten sih. kembali golin ya, itu berarti menunjukkan dia step by step setelah cedera. Mat golnya nggak bisa kita puji, Mat. Lo bukan, Bukan, cuman- cara mainnya dia udah mulai Iya. pelan-pelan. Lu jangan ini gitu dong. Masa lo lu bilang semalam lo lihat Mbappe itu jauh di belakangnya Bellingham. Iya. Jadi Bellingham udah diposisikan seperti dia awal masuk. Pas Iya. sama Yang jadi goal getter tuh. Iya. Nah, Mbappe sebagai yang inilah turun ngisi, turun kanan, turun kiri ngisi. Ya dia setelah cedera shouldernya kan emang pasti butuh waktu untuk balik ke performa primanya, dan dia pelan-pelan dapat game time dari Alonso, dan mungkin aja dengan ini dia bisa main di El Clasico starting, who knows. Kalau menurut gue sih starting ya. Ya, Oh, Vinicius, gue lebih acak-acak kalau Mas juga. Tantuono nggak cedera, gue Mas Tantuono gue. Mas Tuan udah main semalam kok. Pasti main Clasico. Ini menurut gue di starting. Dan If it ain't broke, don't fix it. Menurut gue buat Madrid lawan Barca ntar. Antar deh kita kalau bahas di sini agak ini juga. dan Vinicius juga ngacak-ngacak kemarin. Oh tuh. iya, Makanya gue terbang-terbang. nyalain Pirkalulu tuh itu. Ngapain lo maksa Pirkalulu sampai akhir lawannya Vini. Rating dia paling rendah tuh, Pak. Kalau lu di ini ya. Lo liat gak golnya Vini yang gak di tiang? Iya, iya. Gimana dia cuman step over. Gatti paling tinggi Gila sih. anjing. Goblok itu. Ya, sih, emang tim goblok juga. Terus Mbappe di kanan yang di save 2 kali double save Gregorio, step over masuk begitu 2 kali. Apa ini? Yang kena dada kan? Ini tangan makan dada Iya ya. kan? Nonton gitu. Dapat ya awal tadi ya. Iya. Bagus ingat. Dia bridging deh.